Pertama kami datang ke sana itu kan tidak ditemui oleh kepala kantor. Dan akhirnya kami tidak mau kalau hanya ditemui oleh Staf gitu ya. staf atau siapa di kantor, karena kami tidak mau membebani hal ini kepada mereka gitu loh. Dan akhirnya di sana itu ada sedikit kericuhan dan juga ada ibu-ibu juga yang melapor di sana bahwa pengurusan tanahnya itu sampai 3 tahun gitu loh. Nah, ibu-ibu itu maksudnya tidak di bawah HMI. Tidak di bawah HMI, dia ketemu kebetulan itu memang kebetulan sampai 3 tahun. Dan kalau kita bicara pengurusannya itu kan tidak wajar kan begitu. 3 tahun. 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Hadis di acara Sandasan. Bersama Sandasan hari ini saya akan sandasan dan ngerasani tentang masalah BPN ya. Kebetulan sekarang saya ngundang Ketua HMI Cabang Bangkalan yang kebetulan dalam minggu ini dan kemarin turun jalan ngeruduk BPN Kabupaten Bangkalan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPN Kabupaten Bangkalan tentang masalah pertanahan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Kanda. Gimana kabarnya, Dinda? Alhamdulillah baik. Meskipun corona tetap tetap jangan sampai mati semangat untuk bagaimana sampaikan aspirasi ya. Oh, tidak mungkin, Kanda, karena itu bicara kemaslahatan Gitu ya. Iya. Dinda, perkenalkan dulu. Meskipun sebetulnya sudah banyak yang terkenal, tapi lebih baik gitu ya. Perkenalkan dulu, takut saya salah nama lengkapnya dan macamnya. Iya. Silakan, Dinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, PJ Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan. Asal saya itu dari Kecamatan 10, Kanda. 10? Iya. Periode berapa? Oh, PJ ya? PJ ya? PJ. Oh iya, PJ. iya. HMI Kabupaten Bangkalan. Dinda Mukafi, menarik itu sebetulnya, dan saya melihat banyak respon masyarakat yang mendukung secara otomatis, meskipun saya melihatnya itu juga bukan dari konsolidasi yang dilakukan oleh teman-teman HMI, tapi gerakan yang dilakukan oleh HMI ini justru banyak orang yang mendukung karena mungkin banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan HMI. Sebetulnya apa sih awalnya HMI kok ujuk-ujuk masuk ke dalam persoalan urusan pelayanan pertanahan ini? Sebelumnya saya nggak pernah mendengar bahwa ada aktivis elemen mahasiswa di Kabupaten Bangkalan ini justru fokus ke persoalan masalah ini. Ceritakan, Dinda, sedikit, Dinda. Kalau masalah itu, Kanda, ya, yang pertama itu kami itu bukan tidak punya dasar gitu untuk mengusut masalah ini gitu. Pertama itu karena korbannya itu ya kami sendiri dari HMI. Oh gitu? Iya. HMI sendiri? HMI sendiri korbannya masalahnya. Karena HMI ini kan punya maksudnya punya warisan dari senior gitu loh. Yaitu adalah tanah hibah untuk dibangun sekretariat gitu loh. Cabang di daerah Telang. Nah, kemarin itu mau mengurus pengalihan akte wakafnya ke BPN gitu. Dari atas nama perorangan ke yayasan gitu loh. Di sana ini terbilang molor waktu kami mengurus pengalihan wakaf itu. Di BPN-nya terbilang molor gitu loh. Karena kenapa? Karena yang seharusnya mengurus wakaf itu hanya butuh waktu 98 hari, kami sampai 7 bulan. Nah, itu makanya membuat teman-teman HMI Cabang Bangkalan, ya khususnya pengurus cabang, harus mengusut hal ini gitu. Ya. Jangan-jangan memang berkasnya nggak lengkap. Oh, nggak mungkin. Kalau berkasnya itu nggak lengkap, nggak mungkin kami itu punya apa? Ini saja begitu ya, melakukan aksi gitu ya. Iya, kalau mungkin gitu ya. Nggak mungkin melakukan aksi kalau. Jadi ini lengkap sudah, semuanya lengkap. Berkas lengkap. Lengkap. Tapi justru melebihi dari jangka waktu yang diatur oleh peraturan perundangan yang mengikat terhadap BPN untuk memberikan pelayanan itu. Loh, orang serah terima kelengkapan berkas itu kami ada kok, Anda. Waktu itu. Iya. 7 bulan mestinya hanya 3 bulan ya. Dari 3 bulan 8 hari lah gitu. 8 hari ya. Dari tanggal 19 Januari 2021 sampai tanggal 19 Juli 2021. Ya. Itu yang menyangkut terhadap hibah tanah untuk HMI. Kalau yang kemarin ini sebetulnya kan isunya banyak nih yang dibawa, di samping memang
aksi itu diawali dengan cerita barusan ini sebetulnya apa saja setelah mengalami hal semacam ini yang dilakukan oleh HMI cabang Bangkalan? Jadi pertama kami datang ke sana itu kan tidak ditemui oleh kepala kantor. Dan akhirnya kami tidak mau kalau hanya ditemui oleh staf gitu ya. Staf atau siapa di kantor, karena kami tidak mau membebani hal ini kepada mereka gitu loh. Dan akhirnya di sana itu ada sedikit kericuhan dan juga ada ibu-ibu juga yang melapor di sana bahwa pengurusan tanahnya itu sampai 3 tahun gitu loh. Nah, ibu-ibu itu maksudnya tidak di bawah HMI? Tidak di bawah HMI, dia ketemu kebetulan itu memang kebetulan sampai 3 tahun. Dan kalau kita bicara pengurusannya itu kan tidak wajar kan begitu. 3 tahun. Nah, di samping itu akhirnya HMI membuka posko pengaduan masyarakat. Dari itu cerita dari itu ya. Iya, karena mendapat penemuan seperti itu, kami membuka posko pengaduan terhadap masyarakat gitu loh. Dan memang banyak masyarakat yang mengadu, sekitar ada 30 lebih. 30 lebih. Iya, menghubungi kami. Itu berapa lama tuh pengaduan yang dibuka? Cuman besoknya itu kan karena hari raya Idul Adha. Itu langsung kami buka itu. Langsung kami buka. Gak sampai 1 bulan berarti kan? 1 minggu. 1 minggu sudah 30 pengaduan? Iya, pas kami aksi kemarin ini sudah cuma 1 minggu gitu. 1 minggu ya, iya, 30 pengaduan ini luar biasa. Artinya animo masyarakat dan masyarakat banyak yang mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh teman-teman HMI. Iya. Meskipun sebetulnya sudah berkasnya lengkap gitu ya. Tadi kan sudah lengkap kalau di HMI. Kalau yang di lain-lain mungkin kita akan kurang tahu. Tapi ini sebetulnya sudah lengkap. Ini pun masih melampaui dari batas waktu yang diatur oleh regulasi yang diatur sendiri di PBN kan gitu. Iya. Makanya HMI ini harus menjadi sebuah isu yang harus fokus untuk dilawan kan gitu Mas. Pak Dinda Ketua. Iya. Sudah kemarin turun gitu ya, rame-rame. Iya. Apa saja kemarin yang dibawa setelah ketemu dengan Pak Kepala? Yang jelas, yang pertama itu kami itu kan mengkoreksi kinerja BPN kan begitu. Secara institusional. Institusional gitu loh. Kenapa kok jadi seperti ini? Nah, yang kedua itu kesepakatannya ketika berkas yang kami bawa itu tidak kunjung selesai. Nah, itu kami menuntut kepala BPN untuk undur. Dan kalau memang kepala BPN ini tidak mundur, ya kami akan melaporkan kepada instansi tingkatan yang lebih tinggi, misalkan Kementerian Agraria, Ombudsman. Itu anunya ya. Itu konsekuensi yang akan dilakukan oleh teman-teman HMI karena Ketua BPN kemarin itu sudah berjanji bersepakat sepanjang itu gitu ya. Tapi di luar itu yang lebih penting itu Dinda, apa pengamatan dari teman-teman HMI setelah melakukan membuka pengaduan itu, apa kira-kira yang ditemukan selain memang keterlambatan pelayanan ini? Kalau aktivis itu kan kritis, apa sebetulnya menjadi kenapa lambat? Sebenarnya ada di pengajuan itu orang mengurus ini pemecahan tanah. Ya kan? Terus? Kalau berdasarkan SOP-nya itu kan hanya 15 hari. 15 hari. Gitu loh. Cuman ini sampai 8 bulan, peta bidang pun tidak keluar. 8 bulan? Iya, itu peta bidang pun belum keluar. Kami rekam itu waktu kami percakapan. Dan orang itu bilang kalau mengurus ke BPN mau tidak secara pribadi ya, ngurus sendiri maksudnya, atau diuruskan oleh pihak BPN atau pihak yang lain. Notaris. Itu, Nah, itu dimintai, nggak tahu saya. Maksudnya notaris atau BPN sendiri yang mau turun. Waktu survei, sudah disurvei itu ya Kanda ya. Itu dimintai 8 juta katanya. 8 juta. Iya, itu kami ada kok rekamannya. Buktinya kami ada. Kalau tidak berdasarkan bukti, saya tidak ngomong. Ya. 8 juta itu beres. Saya tidak memaksa Dinda untuk memastikan itu adalah sesuai dengan aturan tidak. Tapi nggak wajar kan? Menurut saya itu nggak wajar. Nggak wajar kan? Wajar. Tapi insya Allah dan besok atau kapan saya akan mencoba untuk menjadi narasumber yang lebih tahu tentang secara teknis gitu ya. Dinda kan aktivis. Iya. Pasti kalau secara teknis tidak terlalu paham. Tapi ini sesuatu yang tidak wajar. Bukan makom saya soalnya. 8 juta ya. Pasti dari setiap pelayanan tanah, apa itu wakaf, apa itu sertifikasi, apa itu koher, pasti ada jangka waktu yang diatur dan juga ada nilai
yang harus dibayar, Dinda. Berapa pasti ada. Kalau lah sampai 8 juta apa itu masuk ketidakwajaran atau enggak, tapi pikirannya Dinda ini sesuatu yang tidak wajar ya. Iya. Hanya sekedar apa tadi? Iya. Peta apa namanya? Buat apa tadi itu? Peta bidang. Peta bidang. Belum keluar. Belum keluar lagi. Seharusnya 15 hari itu peta bidang keluar, malah sertifikat keluar seharusnya gitu loh. Ini belum keluar peta bidangnya, cuma diukur, wis selesai. Wis selesai. Dan biayanya pun belum tentu 88 juta kan? Belum tentu. Dia itu mengurus sendiri, nggak mau karena nggak punya uang gitu loh. Makanya minta itu nggak bisa. Jadi ngurus sendiri, makanya lama kan begitu. Artinya Dinda tidak berpikir tidak curiga nggak bahwa untuk mempercepat pelayanan yang ada di BPN itu harus ada pelicin? Ya saya berpikiran itu pikiran liar kan. Ya saya berpikiran seperti itu. Cuman kan karena yang mau mengusut itu kami tidak punya bukti, kan begitu. Jadi kami tidak usut itu, begitu loh Banda. Tapi pernah nggak mendengar gitu orang-orang bahwa untuk bagaimana mempercepat ini harus menyediakan uang sekian dan semacamnya dan lain sebagainya. Kalau hanya diurus biasa-biasa saja akan terjadi 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan semacamnya itu justru itu terbiarkan begitu saja. Oh, kalau masalah isu itu ya banyak ya? Banyak di luaran. Dan didengar juga ada teman-teman HMI kan? Banyak yang dengar teman-teman. Apa nggak berpikir itu nanti tidak mau untuk kan sekarang nih sudah mau fokus nih dalam HMI Cabang Bangkalan kan terhadap masalah pertanahan di Kabupaten Bangkalan. Apa ini tidak terpikir oleh teman-teman HMI untuk bagaimana memastikan bahwa isu itu dan desas-desus itu sesuatu yang nyata yang dirasakan masyarakat? Kalau persoalan itu kami masih dalam tahap mencari bukti kan. Ya. Kan Ya maksudnya berarti teman-teman HMI Kabupaten Bangkalan akan mencoba desas-desus ini tidak hanya sekedar kelas desas-desus. Iya. Ini dicoba untuk bagaimana ini berkelas bukti dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau ini terbukti dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, betapa bobroknya BPN Kabupaten Bangkalan. Betul. Gitu ya Dinda ya? Iya. Dan juga begini, kami itu dari pengurus HMI Cabang Bangkalan dan juga dari kawan-kawan komisariat, dinda-dinda kami di komisariat, itu dalam rapat selalu ditegaskan bahwa mereka itu juga diikut sertakan dalam mengawal kasus ini. Dalam artian mereka itu dapat urun rembuk dari kita gitu loh. Agar ada transparansi dari cabang ke komisariat kan begitu. Dinda, Mokafi, apa yang dilakukan teman HMI kemarin? Saya melihat ada animo masyarakat yang sangat luar biasa mendukung gitu ya, baik di grup-grup WhatsApp dan juga di FB dan semacamnya. Ternyata memang banyak orang yang justru melakukan komentar terhadap aksi ini, justru mendukung, bahkan banyak yang ingin ikut menanyakan kapan ini terjadi. Iya. Ini menandakan bahwa pelayanan pertahanan di BPN ini memang ada persoalan besar sebetulnya, Dinda. Benar. Apa HMI nanti setelah ini tidak mau ada niat gitu ya secara kelembagaan untuk bagaimana mengawal semua, tidak hanya sekedar urusan hibah, tapi urusan pelayanan yang disediakan oleh BPN Kabupaten Bangkalan ini agar betul-betul steril dari urusan-urusan yang terjadi sebagaimana desas-desus yang belum terbukti ini. Kami punya tekad dan ikhtiar ke sana. Ya, begitu ya. Yang pertama. Dan yang kemarin itu memang ada masyarakat itu. Kemarin kan ada masyarakat juga ikut dalam aksi itu. Tidak kami undang ini ya. Ini mereka datang karena memang ada permasalahan di masyarakat itu sendiri. Dia bercerita di sana gitu. Kalau memang artinya ada situasi kebatinan yang sama yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPN. Iya, bahkan ada tokoh ini mensupport benar, dalam artian mensupport benar idealisme mahasiswa ini harus memang betul-betul tumbuh gitu. Ya. Artinya akan membantu mencarikan bukti. Malahan akan membantu mencarikan bukti. Gitu loh. Kalau memang HMI mau mengusut ini, ya kami berkomitmen, cuman saya tegaskan sekali lagi, dalam pengawalan hal ini HMI tidak ditunggangi oleh apa-apa. HMI ini ditunggangi oleh keresahan masyarakat. Ya. Dinda, pemanaan penafsiran pendivisian penunggangan itu cenderung negatif. Iya. Tapi menurut saya penunggangan dengan ultimate dan tujuan yang sama, jangan artikan sebagai penunggangan menurut saya, Dinda. Tapi anggap itu adalah seseorang yang memang peduli terhadap perjuangan HMI untuk memberantas persoalan yang sebetulnya penting untuk diberantas. Iya. Jangan sampai mengecilkan semangatnya teman-teman aktivis karena ada orang yang mau ikut
Jangan Dinda. Iya. Karena itu sebetulnya adalah bagian orang-orang yang ingin mensupport gitu ya. Itu betul kami mengertikan di sana. Perjuangan yang dilakukan oleh selama ini memang itu cara dari orang-orang untuk bagaimana melemahkan semangat perjuangan dari teman-teman mahasiswa. Betul. Isu tentang masalah penunggangan, isu tentang masalah ini diperalat dan semacam itu sering terjadi. Dan hati-hati, jangan sampai masuk ke ranah itu. Biarkan kalau memang orang itu mau, selama tujuan dari perjuangan itu tidak terusik dan tidak ada yang merubah, akomodir mereka, karena itu semakin menjadi pressure-nya akan semakin dahsyat. Itu pendapat saya, Dinda. Iya, makanya kan saya itu belajar dari bukunya Alvan Alfian itu, pemimpin autentik gitu loh. Jadi menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar urusan menguasai panggung, tapi menjadi pemimpin itu harus berani menyarungkan pedangnya walau dia itu berada di ancaman ujung pedang gitu loh. Itu, jadi tidak akan goyah. Jadi pemimpin itu tidak boleh goyah begitu. Belajar dari sana dan menjaga kepercayaan teman-teman begitu. Ya, itu penting, Karena cara orang untuk bagaimana melemahkan gerakan orang, cara orang yang memang mempunyai kepentingan untuk bagaimana orang ini menghentikan perjuangannya, dan agar apa yang dilakukan oleh institusi atau siapapun agar tidak terganggu oleh perjuangan teman-teman HMI ini ada saja cara itu ada saja. Ada isu yang dihembuskan, ini ditunggangi, ini urusan pribadi, subjektif, ini terjadi, Dinda. Banyak. Dan hal-hal semacam itu menurut saya jangan, sebagai aktivis ya jangan sampai terganggu lah dengan itu kan, gitu Dinda. Gak mungkin. Oke, Dinda, kemarin itu sempat menjadi pembelaan gitu ya. Ada pembelaan yang sempat saya dengar dan sempat saya tonton dari pihak BPN, entah siapa ya, mengatakan bahwa BPN Bangkalan itu adalah juara satu. Seolah-olah kata-kata itu, ujaran itu justru ingin menegaskan bahwa BPN Kabupaten Bangkalan ini adalah institusi yang paling bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang paling hebat di Kabupaten Bangkalan. Responnya, Dinda? Ya, kalau bicara itu ya, kami itu juga mengecek. Memang di juara satu PTSL Jawa Timur. PTSL. Memang sempat pernah, tapi di media itu diterangkan, ada ini, saya ada masih ingat medianya itu. 2018. Itu 2018 kan, bukan yang kemarin ini. Iya, jadi saya membantah soal itu. Saya cari itu kemarin petugas yang bilang seperti itu di aksi untuk menjelaskan, sampai nunjuk-nunjuk kami pakai tangan kiri kan. Waktu itu ya. Iya, kami cari itu, ternyata petugasnya nggak masuk. Nah, perilaku pejabat-pejabat negara yang seperti ini, saya harap pihak kepala BPN khususnya harus memberi teguran lah setidaknya. Ya kan? Ya. Oke, Dinda, itu mungkin ya sebagai aktivis kan hal-hal semacam itu hanya sebagai cara untuk bagaimana dia melakukan defensif ya, melakukan pertahanan diri karena dirinya diserang. Meskipun itu sebetulnya sesuatu yang tidak nyata dan tidak sebenar-benarnya terjadi, bahwa profesionalitas, pelayanan maksimal yang diberikan oleh BPN itu tidak dirasakan benar oleh masyarakat. Iya, betul. Itu hanya narasi-narasi saja yang dibangun oleh pihak mereka. Iya. Dan aktivis kan tidak mau, sebagai aktivis kan tidak mau dipelukutu hal semacam itu kan, nggak mau. Nggak mau kami. Oke, Dinda, tadi sempat saya ini sebelum akhir, Dinda ya, tadi saya sempat tanyakan sedikit bahwa ada pelicin, desas-desusnya pelicin itu ada gitu, desas-desusnya pelicin itu ada, dan makelar itu berkeliaran di mana-mana. Informasi yang di luar, yang tidak Dinda dengar mungkin, tapi kalau Dinda kan sudah dengar di mana-mana kalau itu desas-desusnya masih belum nilai bukti kan gitu. Jangan-jangan memang dengan banyaknya masyarakat yang mengurus sendiri itu sampai 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan bahkan lain sebagainya. Di mana-mana ini banyak yang terungkap sekarang di medsos dan semacamnya. Iya. Jangan-jangan BPN ini sarang mafia, Dinda. Gimana responnya teman-teman aktivis? Ya, kami tidak mau menuduh hal itu, tapi kemungkinan besar gitu ya. Karena untuk mengetahui adanya indikasi pungli itu kan kita harus punya bukti, harus punya dasar bukti. Dan untuk mengetahui itu buktinya sedikit susah karena ini kan apa ya? Transaksi di bawah meja kan begitu. Iya. Ya jadi kalau bukti di depan hukum iya, Dinda. Ini sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau bukti, banyak orang yang ngaku, banyak orang yang desas-desus, banyak orang yang berbicara di mana-mana bahwa harus begini dan begitu, sebetulnya sudah tidak perlu untuk cari kemana-mana, banyak yang bicara begitu kan, Dinda.
Banyak kan bicara begitu. Bahkan itu dibuktikan juga. Ini juga bukti bukan di depan hukum. Banyak orang yang mengurus itu 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun dan lebih dari sebetulnya jangka waktu yang disediakan yang diwajibkan kepada BPN. Iya, betul. Itu Dinda ya. Itu kan bisa dijadikan indikasi. Kenapa takut Dinda mengatakan bahwa indikasinya di BPN itu sarang mafia? Bukannya takut, Gondang. Gimana? Kami cari bukti dulu gitu. Karena begini, iya. masyarakat ketika disuruh melaporkan hal itu, karena yang memberi dan diberi itu sama-sama ditangkap kan begitu. Oh iya. Tapi indikasinya ya sangat, bukan hanya ada tapi sangat banyak gitu. Iya. Kalau ada kan 1-2. Ternyata madhabnya sama dengan saya bahwa indikasinya kuat. Memang untuk kehati-hatian bahwa kita itu bergerak, kita itu berjuang harus betul-betul hati-hati. Takut belum sampai ke tujuan kita sudah terpental duluan Dinda. Iya itu. Saya apresiasi dengan apa kehati-hatian Dinda Ketua HMI Kabupaten Bangkalan Dinda Mukafi ini. Meskipun sebetulnya semangatnya memang sangat luar biasa untuk bagaimana mengawal pelayanan pertanian di BPN Kabupaten Bangkalan betul-betul segera berubah dan segera betul-betul sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Dinda, closing statementnya Dinda tentang persoalan ini, apa yang mau dilakukan selanjutnya, pengawalannya bagaimana bentuknya dan lain sebagainya yang akan dilakukan oleh teman-teman HMI Kabupaten Bangkalan. Silakan Dinda. Dan harapannya Dinda, silakan. Begini, kalau closing statement dari saya, ini kan kami kemarin melakukan aksi itu kan ada tuntutan yang sudah disepakati oleh Kepala BPN Kabupaten Bangkalan. Nah, itu kami kasih tenggang 7 hari atas berkas-berkas yang melaporkan ke posko pengaduan HMI Cabang Bangkalan. Ya memang isinya sedikit dirubah itu. Berkas yang sudah lengkap begitu isinya, memang dirubahnya di sana. Nah, kita lihat kinerja BPN selama 7 hari ini bagaimana. Nah, dan pasti saya sudah komitmen bersama kawan-kawan, pasti akan kami datangi lagi ketika tidak ada konfirmasi dari pihak BPN. Dan bahkan kami sudah bersepakat untuk yang tadi itu kan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi gitu loh, seperti Kementerian Agraria, Ombudsman, Kanwil, bahkan bisa kami menyurati Komisi 2. Sampai kalau apa namanya? Kalau bisa juga kalau ada alamatnya nanti Kementerian Rokib Atid juga kirimkan bisa saja. Oke, artinya dengan kata lain ini tidak akan didiamkan begitu saja. Oh, tidak akan selesai sampai di sini. Ini adalah janji aktivis, ini adalah pembicaraan aktivis yang jangan anggap kaleng-kaleng. Oh, siap. Ya. Dan pasti BPN Kabupaten Bangkalan jangan sampai bekerja sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, karena sekarang sudah ada yang elemen dan insya Allah ini akan didukung banyak masyarakat. Teman-teman HMI ini akan banyak didukung oleh masyarakat, akan mengawal terus, mengintip terus, mengawasi terus terhadap hal-hal yang diberikan oleh BPN Kabupaten Bangkalan. Jangan sampai main-main. Ya. Itu pesannya. Masih ada lagi, silakan Dinda. Ya, kalau misalkan kami ini kemarin mau selesai, kami kemarin ada audensi ke BPN itu 1 hari setelahnya sertifikat kami itu sudah selesai gitu loh. Gitu. Berhubung kami ini karena ada keluhan masyarakat sangat banyak, posko pengaduan sudah dibuka, ya kami tetap lanjut. Ya kan begitu. Oh, sertifikatnya sudah selesai. 1 hari setelah kami audensi itu sudah diselesaikan kan dah. Oh, sudah diterima sekarang? Sudah diterima. Gitu artinya sebagai bentuk komitmen dari teman-teman aktivis bahwa teman-teman aktivis khususnya HMI Kabupaten Bangkalan tidak subjektif bergerak, tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Betul. Dan insya Allah ini betul-betul berada di atas kepentingan masyarakat dan minimal 30 yang mengadu. Yang mengadu itu. Kami fokus ke sana masih. Sip. Dan insya Allah kalau ini dibuka terus dan Sandasan akan siap bekerja sama dengan teman-teman HMI untuk bagaimana menajamkan ini semua. Barangkali nanti ada juga laporan-laporan baru, informasi baru terkait dengan pelayanan BPN. Kita akan bersinergi Dinda. Mudah-mudahan ini juga dicatat sebagai amal yang baik. Amin. Untuk gitu semua Dinda. Iya, siap. Sudah kira-kira sudah Dinda ya? Sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman HMI. Selamat berjuang. Jangan sampai mundur dan jangan sampai semangatnya runtuh gara-gara dianggap ditunggangi orang, ada kepentingannya sendiri dan lain sebagainya. Teruslah berjuang, insya Allah akan bermanfaat terhadap masyarakat Bangkalan khususnya.
dan lebih khusus lagi terhadap teman HMI sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.